Iya. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu Alhamdulillah. fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, yang terhormat beliau Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Faisal Muslim MA dari Bani Muslim, termasuk juga koordinator kajian Zoom online yang insya Allah malam hari ini akan mengisi kajian kita. Yang kami hormati jamaah kajian yang hadir secara online dari Bani Muslim, Bani Atmawidno, dan Bani Abdul Syakur. Yang kami hormati jamaah kajian yang hadir di Serambi Masjid Gesirot yang sedang proses untuk pengonlinean, kata insya Allah sedang proses masuk. Mudah-mudahan nanti pas mulai kajian sudah bisa masuk. Bapak Ibu jamaah kajian yang kami hormati, kajian kita dipandu oleh kesombongan iblis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja kepada Bapak Ustadz Andes Haji Faisal Muslim MA kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita pinaringan kesehatan dan juga kemampuan untuk selalu bersilaturahmi melalui Zoom ini yang insya Allah kathah manfaatipun. Pertama, karena kita silaturahim, itu insya Allah kita akan mendapat banyak sekali fadilah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya katanya rezekinya gampang, umurnya juga diperpanjang dan sebagainya. Pokoknya silaturahim itu bagus sekali. Di samping kita akan banyak mendapat manfaat ilmu-ilmu dan pengetahuan-pengetahuan lainnya. Kita juga mohonkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan sholawat dan salam kita untuk junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa ar-risalah, yaitu ajaran agama Islam yang pasti insya Allah akan menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Pada kesempatan singkat ini, karena saya sebagai bandar, jadi kalau tidak ada atau banyak ustadz-ustadz yang belum sempat, ya terpaksa maju. Jadi ban serep harus isinya harus kuat itu. Ya ban serep sih ya. Ya alhamdulillah kita selalu membawa bannya itu, jadi bisa digunakan ketika yang seharusnya ada tidak ada. Nah, pada kesempatan ini marilah kita membicarakan tentang asal-usul kehidupan di dunia dulu. Dan asal-usulnya itu ya dari mungkin waktu itu masih namanya surga begitu. Itu kita akan menelusuri bagaimana yang namanya iblis itu, dulu iblis itu jin juga. Tapi karena dia sombong, karena dia metakil dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya dikucilkan. Nah, kita lihat bagaimana kronologis pengucilan iblis itu ada di dalam Al-Quran, banyak sekali itu. Nah, sehingga banyak cerita tentang bagaimana iblis itu dan sebagainya dan sebagainya. Kita lihat beberapa saja yang intinya ialah kita harus bisa mengambil pelajaran. Pelajaran pertama ialah iblis
yang diberi kemuliaan oleh Allah waktu itu, tapi agaknya dia sombong. Dia sendiri makhluk yang hebat, diciptakan dari api gitu. Jadi hebat kan, sebagai kami. Lalu dia bukannya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi malah menyombongkan diri dan mentakil kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, mari kita lihat. Sehingga judulnya kesombongan iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau iblis adalah makhluk dan kita juga makhluk, jangan-jangan kita juga kalau kita tidak hati-hati bisa ketularan penyakit sombong gitu ya. Jangan sampailah kita. Cukup iblis saja yang sombong, kita jangan sampai. Nah, bagaimana kita lihat awal mula kehidupan di surga itu sudah berubah total setelah Allah mengatakan saya akan menciptakan khalifah nanti di bumi. Wah, dengan diciptakannya Adam dan Hawa itu. Kita itu malaikat diberi sabar itu bergeger. Gitu. Gegernya begini. Kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika malaikat berkumpul di sana berkumpul lalu diberitahu oleh Allah, saya sebetulnya membuat khalifah wakil di dunia, di bumi itu. Pada waktu mereka belum tahu bumi di mana itu. Tapi pokoknya di bumi akan ada khalifah. Lalu apa kata para malaikat? Ini qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa nusaddiqu wa yasfikud dima. Terang-terang tadi ya. Lalu para malaikat bilang, apakah engkau Tuhan akan menciptakan di dunia makhluk yang akan bikin kerusakan dan akan saling menumpahkan darah? Kepada malaikat begitu bilang. Lalu kata mereka lagi, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dan kita itu selalu bertasbih kepada engkau ya, dan selalu memujimu. Artinya apa kurang kita kok dibikin makhluk baru lagi gitu. Jadi mereka itu kan establishment yang tidak menyukai adanya perubahan itu ada perubahan, bingung mereka itu. Lalu itu kata mereka bereaksi kepada Allah ketika diberitahukan ada khalifah di dunia itu makhluk baru. Lalu apa Allah firman-Nya? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berfirman, sesungguhnya saya lebih tahu dan kamu tidak mengetahuinya. Jadi Allah Maha tahu. Jadi apa-apa yang diberitakan kepada makhluknya itu hanya sedikit. Tapi Allah a'lamu ma la ta'lamun, mengetahui apa yang mereka tidak ketahui. Jadi the future, apa kehidupan depannya Allah lebih tahu gitu. Lalu para makhluk di dunia itu seperti apa Allah lebih tahu. Malaikat itu tahunya kan mereka itu makhluk yang selalu tasbih kepada Allah, menyembah Allah dan manut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu tapi mereka juga merasa khawatir. Ya maklumlah makhluk itu kan, wah ini kan perubahan. Bagaimana nasib kita gitu. Kira-kira begitulah mungkin gitu ya. Itu tadi yang direkam dalam Quran seperti itu gitu. Oke, selanjutnya Mas, slide nomor 2. Lalu Adam ditibakan dan diberi pelajaran itu. Lalu diadu dengan para malaikat. Lalu disuruh malaikat kalah. Lalu akhirnya disuruh sujud. Sujud dalam arti menghormat kepada ya. Ini juga masih dalam Al-Baqarah 31 sampai 32. Allama Adam al-asma'a kullaha. Lalu Allah memberikan pelajaran, memberitahu kepada Adam nama-nama semua barang.
Malal malaikati, lalu dihadapkan kepada para malaikat. Faqala, lalu para malaikat itu setelah berkumpul Allah berfirman, faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Coba tolong beritahu nama-nama barang-barang itu kalau kamu benar. Ini katanya kamu benar gitu. Kamu sudah tasbih kepada Allah, selalu memuja Allah. Tapi apakah tahu nama barang-barang itu? Gitu. Ditantang oleh Allah seperti itu. Sebab yang ada di belakangnya itu Adam sudah diberitahu gitu. Lalu apa katanya malaikat? Jawabnya, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Mereka menjawab, Maha suci Engkau ya Allah. Tidak ada ilmu pada kita kecuali yang Engkau beritahu kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sungguh Engkaulah zat yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Nah, itu malaikat itu bagus sekali jawabannya, merendahkan diri memang rendah ya di hadapan Allah. Jadi tidak nanti seperti siapa itu iblis itu metengkel. Ini benar-benar tahu diri lah malaikat. Malah para malaikat sadari bahwa semuanya itu kan dari Allah. Lalu tetap subhanaka, ya Allah maha suci Engkau. Jadi semuanya kan dari Allah. La ilma lana illa ma'allamtana. Tidak ada ilmu pada kita kecuali yang Engkau beritahukan kepada kami. Jadi semuanya dari Allah. Innaka antal alimul hakim. Engkau sungguh zat yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Jadi memang ini jawaban makhluk yang tahu diri dan menghormat kepada yang sang Khalik, itu Allah SWT. Oke, jadi benar-benar jawabannya itu jawaban makhluk karena bukan orang ya, makhluk yang tahu diri dan menghormat kepada sang pencipta Khalik, sang Khalik. Gitu. Oke, jadi benar-benar malaikat itu yang benar bagus itu ya. Jawabannya itu menyejukkan dan memang itu seharusnya, sebab kita makhluk dan kepada sang Khalik, sang pencipta harus tetap menghormat dan rendah, merendahkan diri yang memang kita rendah itu. Oke, nomor 3 Mas. Nah, nomor 3 itu apa? Para malaikat pada sujud pada Adam, semuanya sujud kecuali iblis. Nah ini selanjutnya setelah seperti itu begitu akhirnya wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ini masih di surat Al-Baqarah. Ketika kami ya Allah berkata kepada para malaikat, usjudu li adama fasajadu. Sujudlah kamu kepada Adam. Fasajadu illa iblis. Maka para malaikat pada bersujud. Sujud di sini bukan menyembah tapi hormat. Ada hormat ya karena makhluk baru diperkenalkan kepada para malaikat ini ada gitu dengan istrinya Hawa gitu. Lalu fasajadal malaikatu fasajadu illa iblis. Iblis, kecuali iblis tidak mau sujud. Aba wastakbaro. Dia tak mau sujud dan dia takabur, sombong. Wakana minal kafirin. Dan sujud dan apa itu iblis itu memang makhluk yang kafir, bukan orang yang setan yang kafir. Nah, itu jadi memang gitu. Jadi ketika ditontonkan ini makhluk baru, ini pendatang baru, ayo tolong diberi hormat ya. Barang semuanya pada hormat ya. Welcome, apa tuh alan masalan gitu ya. Kecuali si iblis, jeplem saja dia. Nah itu. Lalu akhirnya dia nanti malah berdebat dengan Allah itu. Jadi, seperti akan kita lihat pada slide selanjutnya. Enggak Mas? Jadi pada sujud kecuali iblis. Nah, iblis itu ketika diganggu Allah itu begini. Allah melihat iblis enggak mau sujud, dalam surat Al-A'raf 12 itu mengatakan begini. Ini juga cerita tentang
bagaimana Adam dipertontonkan atau diperkenalkan kepada para malaikat dan bagaimana reaksi mereka. Semuanya pada sujud kecuali iblis. Lalu Allah berfirman, "Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuka?" Allah berfirman kepada si iblis sebetulnya. Mengapa Allah berfirman, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam ketika saya perintahkan gitu. Aduh, mengapa? Jadi bahasanya mengapa sudah saya perintahkan kok nggak mau sujud? Nah, ditanya, lalu ditanting oleh Allah. Lalu apa jawabannya? Wah, ini lihat bagaimana kesombongannya si iblis ini. Padahal di muka sang kholik itu. Si iblis ini bilang begini, qala ana khairum minhu. Saya lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar. Engkau ciptakan saya dari api. Wa khalaqtahu min tin. Dan engkau ciptakan dia dari lumpur. Nah, saya kan dari api, dia dari lumpur. Malah lumpur lapindo mungkin ya. bukan lapindo, nggak ada. Khalaqtahu min tin. Itu betapa congkaknya dia. Ya, umpama dia tidak songkak, mungkin jawabannya ya ini hanya kita aja mengarang-arang aja. Kalau ketika saya, mengapa kamu tidak sujud? Kalau dia tidak songkat kan begini, ya Allah, saya kan lebih tua dan dibuat dari api. Mengapa saya harus sujud kepada dia? Jadi tidak langsung ana khairum minhum. Saya lebih baik dari dia, tidak. Lalu mungkin setelah itu akan diberitahu mengapa sebabnya gitu. Itu apa itu perkiraan kita. Tapi yang telah terjadi tidak begitu. Begitu ditanya mengapa tidak sujud, langsung pecacal pecicil si iblis mengatakan saya lebih baik dari dia. Saya dari api dan dia dari tin lumpur. Itu betapa sombongnya begitu. Nah, ya. Kalau orang yang ini bukan orang dia kan, kalau makhluk yang baik kan mestinya tidak seperti itu. Ya Allah, mohon beritahu mengapa saya harus pada dia gitu, umpamanya gitu. Tapi tidak, dia langsung mengatakan saya lebih baik. Begitu sombong, begitu keras gitu. Oke, selanjutnya dan itu telah terjadi memang qadarullah seperti itu ya. Lalu kesombongan iblis lagi begini. Setelah itu ketika ditanya lagi seperti itu di surat lain, surat Al-Hijr 32 dengan 33. Qala, Allah berfirman, ya iblis, malaka alla takuna masajidin. Wahai iblis, mengapa kamu tidak termasuk orang yang sujud kepada Adam? Qala, jawabannya juga sombong lagi nih, metakil lagi. Jawabannya apa? Qala, lam akun li asjuda li basyarin khalaqtahu min sulal min hama'im masnun. Jawabannya, saya tidak akan pernah sujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah liat kering dan lumpur hitam yang lalu dibentuk menjadi seperti Adam itu. Jadi begitu sombong itu. Ini pada kesempatan lain ya kan itu. Jadi mungkin itu tidak sekali aja iblisnya seperti itu. Sebab Allah itu kan Maha Pengasih gitu. Jadi mungkin diberi kesempatan lain, mungkin akan lebih baik. Nah, tetap di kesempatan lain juga tetap sombong seperti itu. Lam akun li asjuda li basyarin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun. Enggak pernah saya sujud kepada orang yang kamu ciptakan dari lumpur yang kamu bentuk itu, tanah liat yang kering itu. Nggak ada. Itu betapa sombongnya gitu. Jadi memang ini qadarullah, jadi dia memang orang yang bukan orang, setan yang sombong, memang makhluk yang sombong. Ya, jadi alasannya kan tetap sombong.
dia lebih baik, dia merasa lebih baik. Gitu. Mengapa saya harus hormat gitu? Oke. Nah, nomor 6, Mas. Nah, jadi tetap saja seperti itu. Ini Al-Hijr. Allah murka lalu mengusir dia. Lalu ini dalam surat Al-13 begini. Gola fahbid, setelah tadi iblis tidak mau sujud dan menyombongkan diri, lalu Allah berfirman, fahbid minha fama yakuna laka an tatakabbaru fiha fakhruj innaka minas shaghirin. Itu ada beberapa itu. Allah berfirman, turunlah kamu dari surga dan tidak pantas kamu menyombongkan diri di surga. Lalu apa? Fahbid, keluarlah. Fakhruj, keluarlah. Innaka minas shaghirin. Kamu termasuk makhluk yang hina, yang dihinakan sebetulnya. Lalu apa? Setelah si iblis diancam begitu, tetap saja dia ngeyel. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Dia disuruh keluar, tapi apa katanya? Apa katanya? Anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya, mohon berilah aku penangguhan eksekusi ini sampai mereka orang-orang nanti dibangunkan pada hari kiamat. Jadi dia mohon supaya diberi kesempatan sampai menangi hari kiamat. Tidak lama sekali itu. Ambirni ila yaumi yub'atsun. Ya berilah kami, saya gitu. Nah, si iblis itu penangguhan waktu sampai hari kiamat. Lalu Allah berfirman, innaka minal mundzirin. Engkau termasuk orang yang beri penangguhan waktu. Jadi ya, dari ini kita mungkin bisa mengambil kesimpulan bahwa iblis itu memang diberi Allah itu sampai hari kiamat umurnya. Lalu kalau ada kata-kata innaka minal mundzirin, kamu termasuk orang-orang atau makhluk yang diberi penangguhan waktu, bukan tidak mungkin masih ada makhluk lain yang diberi penangguhan waktu sampai hari kiamat. Wallahu alam bisawab itu. Katanya masih ada, tapi wallahu alam lah. Ya, Allah Maha tahu. Jadi inilah jadi jawabannya, lalu juga reaksi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mau diusir, si iblis itu minta supaya diberi tanggungan waktu sampai hari kiamat. Dan itu diberi izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi atas jawaban iblis, Allah mengatakan Allah itu jadi murka dan mengusir dan melaknat iblis. Iblis itu dilaknat sampai kiamat. Lalu iblis minta penangguhan waktu tadi itu sampai hari kiamat dan diberi. Allah mengabulkan permintaannya. Jadi iblis tetap kurang ajar dan semacam mengancam Allah. Nanti pada ayat berikut ada bukan mengancam tapi apa itu berkata yang kalau Allah bisa berbuat gitu saja kan seperti ini ya, itu. Ya, itu jadi apa itu iblis semacam kurang ajar akan mengancam kepada Allah. Ya bukan mengancam tapi apa memberi ini loh, kalau saya sudah diberikan saya akan buat seperti ini. Nah ini pada surat Al-A'raf ayat 17 seperti ini. Ini kita lihat ya. Setelah itu diberi penangguhan waktu, lalu dia bilang, "Qala fabima aghwaytani la'qudanna lahum siratal mustaqim." Jadi ini jawaban iblis lagi. Karena engkau telah menyesatkan aku akan selalu menghalang mereka dari jalan lurusmu. Jadi karena dia disesatkan, lalu dia akan membalas dendam. Saya juga akan menyesatkan anak cucu Adam dari jalan Shiratal Mustaqim, dari jalan yang lurus, jadi dari agama gitu. Lalu apa? Tsumma
la'adiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Jadi ini janji dia yang akan membalas dendam itu. Lalu pasti aku akan mendatangi mereka dari arah depan, dari arah belakang, dari kanan dan dari kiri. Jadi pokoknya dari semua arah si iblis akan selalu datang menggoda anak cucu Adam. Dan engkau tak akan mendapatkan kebanyakan mereka bersyukur atas nikmat Allah. Jadi ini ancaman atau janji, karena saya telah disesatkan, maka saya akan menyesatkan anak cucu Adam. Itu akan saya goda mereka dari depan, dari belakang, dari atas, dari kiri, dari kanan. Ya, semuanya akan itu. Jadi godaan setan itu datang dari mana-mana. Itu makanya hati-hati, sebab setan innahu lakum aduwwum mubin. Setan, yaitu apa nyembahnya setan iblis itu musuh kita yang benar. Jadi musuh bebuyutan kita. Sehingga si iblis itu biasanya digambarkan itu seperti orang tua ya, karena sudah tua umurnya gitu, sampai hari kiamat masih hidup gitu. Itulah. Jadi maka kita harus banyak melakukan pertolongan Allah dan dijaga dari gangguan setan. Apa? Karena syaitanir rajim. Qul ya ayyuhal kafirun gitu ya. Dari setan-setan. Oke, selanjutnya bagaimana? Nomor 7. Nah ini semuanya akan digoda iblis itu. Dan semuanya akan digoda, tapi ada yang tidak bisa digoda atau gedanya tidak mempan. Nah ini diakui sendiri oleh si iblis, tapi juga Allah memberikan jaminan. Jadi qala Rabbi bima aghwaytani, ini jadi semacam ancaman lain lagi, tapi sebenarnya sama. Bima aghwaytani la uzayyana lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, sebab engkau telah menjadikan aku sesat, saya pasti akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka. Jadi mereka berbuat kejahatan, berbuat maksiat, itu semacam indah di bumi itu. Dan menyesatkan mereka semua. Jadi setan itu akan menipu kita seolah-olah kejahatan itu indah, kemaksiatan itu indah di muka bumi ini. Lalu akan semuanya akan disesatkan. Mereka akan disesatkan oleh si iblis dan anak cucunya. Sebab itu janji kepada Allah begitu. Lalu apa katanya? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Jadi dia mengatakan kecuali hambamu yang menjadi pilihan. Yaitu orang yang agamanya baik, selalu berbuat baik, soleh, imannya kuat dan sebagainya. Insya Allah orang-orang yang imannya kuat, apalagi yang sudah mencapai derajat takwa, itu akan kebal dari godaan setan. Ya, itu apa itu? Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu binnas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yubaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu orang-orang yang kebal terhadap godaan setan dan iblis, itu yaitu orang yang ibadahnya baik, selalu berbuat baik. Alhamdulillah. Sebab orang yang berbuat baik itu iman, itu selalu ingat kepada Allah. Gak apa-apa juga. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca ayat kursi dan sebagainya. Jadi menolong orang dan sebagainya. Itu insya Allah orang yang mukhlasin, yaitu orang pilihan. Orang yang dipilih Allah itu orang-orang yang
kebal terhadap godaan setan, godaan anak cucu iblis, itu kebal. Itu ya, kita ceritanya kan sering mendengar orang yang sering banyak digoda setan, itu dilalahnya ya orang yang mungkin jarang sholat, jarang wudhu. Kalau kita insya Allah kan kalau wudhu paling tidak berapa kali itu. Apalagi kalau dengan sholat-sholat apa itu sunat-sunatnya itu banyak kali wudhu, dan kita selalu minta tolong kepada Allah dijaga dari godaan-godaan syaitan. Oke. Terusnya, jadi orang yang pilihan mukhlasin, mukhlas, jadi orang yang mungkin ya ini ikhlas itu ya, pilihan. Oke. Nah ini juga janji Allah itu dalam Al-Hijr 42 Allah berfirman, Inna ibadi laisa laka alaihim sultan illa man ittaba'a minal ghawin. Sesungguhnya hamba-hambaku, kamu tidak mempunyai apa itu pengaruh kepada mereka, tidak berkuasa kepada mereka, tidak bisa menggeda seenak perutmu gitu, tidak kuasa atas hamba-hambamu, kecuali mereka yang justru mengikutimu dalam kesesatan. Itu orang yang mengikuti setan dalam kesesatan itu orang yang berbuat jelek gitu. Apalagi kesesatan itu banyak orang yang apa itu punya ilmu kesugihan itu dan sebagainya, apa ilmu pelet-pelet itu apa, yang mendapat kesugihan dari setan. Itu mereka yang bisa digoda oleh setan. Kalau orang yang ibadahnya ikhlas lillahi ta'ala, selalu ingat kepada Allah, selalu mohon perlindungan dari setan-setan, itu setan tidak akan bisa menguasai mereka, tidak akan bisa menggoda mereka. Semoga kita termasuk orang-orang yang seperti itu. Insya Allah kalau kita ibadahnya ikhlas, sering menolong orang, tahajud, puasa Senin Kemis atau puasa Daud, dan ibadah-ibadah lainnya, apa kita memberikan infak, menolong orang-orang yang kesusahan, anak yatim, piatu dan sebagainya. Insya Allah kita akan menjadi orang-orang pilihan yang akan kebal dari godaan setan. Nah, ini janji Allah itu. Dan Allah itu tidak akan belenjani janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Kalau Allah sudah berjanji begitu, tidak akan belenjani. Tetap mesti akan dilaksanakan. Jadi Allah sudah menjadikan kalau kita ibadahnya baik, itu tidak akan kena godaan syaitan. Oke, selanjutnya Mas. Jadi pokoknya ringkasannya begini. Sebetulnya ada ini kesombongan adalah dosa pertama di semesta alam. Dosa pertama yang dilakukan oleh si iblis. Jadi kalau kita sombong, kita menjadi pengikut iblis. Nauzubillah. Sampai-sampai Nabi mengatakan orang tidak bisa masuk surga kalau di dalam hatinya ada sebesar zarah rasa kibir, rasa takabur. La yadkhulul jannah man kana fi qalbi dzarratun minal kibri. Tidak akan masuk orang ke surga yang di dalam hatinya ada rasa takabur, walaupun rasa itu sebiji zarah. Ya, terutama takabur yang apa itu tentang ilahiyah, tentang ketahanan. Jadi kalau takabur mungkin karena dia sudah profesor lalu apa itu sombong, itu mungkin tidak seperti ini. Tapi itu juga tidak baik. Gitu. Kalau dia kaya, sombong juga tidak baik. Dia menjadi pimpinan lalu sombong, walaupun mungkin bukan secara
karena bukan tentang ketuhanan, tapi tetap sesuatu yang tidak baik, sombongan. Sebab itu kan mengikuti contoh dari iblis, sombong gitu. Nah, ke dosa kedua sebetulnya, tapi tidak kita bahas di sini sebab akan lama. Sebab kedua itu yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, yaitu apa? Tidak melanggar perintah Allah. Melanggar perintah Allah, itu dosa kedua. Dosa pertama sombong, dosa kedua melanggar perintah Allah. Nanti kita bahas. Nanti kita bahas, sebab itu menarik sekali itu. Itu dosa pertama itu kesombongan yang dilakukan oleh si iblis itu. Dan itu akhirnya mereka akan masuk neraka yang mengikuti iblis itu. Makanya jangan sampai kita sombong lah. Walaupun kesombongan itu tidak mengenai hal-hal tentang ketuhanan, tapi mungkin karena dia kaya, dia cantik, dia ganteng, dia mendapat menjadi pimpinan atau mendapat apa lagi gitu, lalu sombong gitu. Nah, itu nggak boleh lah. Itu kan hanya titipan sebatas semasa kamu masih hidup gitu. Dan itu jabatan itu kan bisa dilengsarkan kapan saja ketika turun. Nah, itu makanya jangan sombong-sombong lah. Kan banyak sekali orang yang ketika masih berdinas, masih punya gigi, sombong. Nah, ketika sudah pensiun, orang lain tidak akan menyapa dia, malah dinyek itu. Saya kira dia nggak punya gigi lagi itu. Makanya janganlah sombong itu. Malah kata orang bijak itu, ketika kamu diangkat pada satu jabatan, ingatlah nanti ketika kamu turun dari jabatan itu. Jadi kan hanya sebentar saja itu. Jadi jangan terus sombong. Ketika diangkat, turun. Dan orang mukmin itu ketika kita mendapat apa tuh anugerah itu harus syukur. Lalu jangan berbangga diri. Wah, ini karena saya pandai, tidak. Itu syukur. Itu karena itu rahmat Allah dari Allah itu. Jangan berbangga diri. Kebetulan saja kamu yang dapat. Tapi kalau bukan karena Allah, kamu tidak akan dapat. Jadi janganlah sombong-sombong gitu kepada kita, kepada diri kita sendiri, dan kepada kita semua. Pokoknya jauhilah dari rasa sombong. Itu dalam doanya, a'udzubika minal kasli wal jubni wal kibri wal bukhli waryai wal haromi. Kita minta jangan kita di apa itu dilindungi dari rasa kekibiran, kesombongan, rasa ria, bakhil, lalu ketakutan, jadi kecing itu jangan sampai gitu. Dan apa kita mohon perlindungan supaya kita nanti jangan sampai pikun gitu. Itulah. Maka mari kita lihat ringkasan yang telah kita lihat itu pertama, manusia diciptakan sebagai khalifah di alam dunia. Ya, jadi makanya kalau kita mengerjakan sesuatu kan mengatasnamakan Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah. Jadi kita itu kan karena kita wakil khalifah di dunia, makanya Bismillah, atas nama Allah. Bukan dengan nama aja, tapi atas nama Allah. Makanya jangan apa itu bain-bain, jangan ngawur itu. Kalau sudah masa Bismillah ya yang baik, jangan mengerjakan yang jelek. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya harus kita selalu ingat, ini adalah titipan Allah, ini adalah kita laksanakan karena kerahmatan Allah semata. Gitu. Jadi manusia dititipkan sebagai khalifah di alam dunia. Jadi kita itu kan khalifah. Itu. Kita lebih hebat dari malaikat sebetulnya. Khalifah. Lalu nomor 2-nya, penghuni surga ketika mendengar Allah itu bikin khalifah di dunia,
di planet lain sebetulnya waktu itu mereka belum tahu bumi ya. Itu mereka pada heran dan semacam protes. Itu heran. Mengapa dibikin begitu? Nanti kalau mereka banyak menumpahkan darah gimana dan bagaimana. Kita kan selalu memuji Allah. Gitu. Itu protes mereka gitu. Nah, jadi protes tapi protes halus gitu. Tidak lalu mengatakan saya lebih eh, pantas menjadi khalifah, tidak, tapi protes halus kepada Allah seperti itu. Lalu akhirnya mereka tahu mengapa Allah membuat seperti itu. Lalu yang berikutnya, penghuni surga pada sujud pada Adam kecuali iblis tidak mau sujud. Ketika Adam dipamerkan kepada mereka dan Allah mengatakan, ayo hormatilah ini penghuni baru, temanmu yang baru datang. Jadi ahlan wa sahlan, welcome. Kecuali si iblis tadi. Jadi itu memang dari qadarullah seperti itu. Gitu. Lalu nomor 4-nya, kesombongan iblis bikin Allah murka. Dan nanti si iblis dan pengikutnya tidak akan masuk surga. Jadi Allah itu murka atas kesombongannya. Murka. Ditambah lagi, jadi Allah karena Rahman Rahim, walaupun murka, ketika juga diminta untuk menangguhkan masalah tidak eksekusi kepada iblis, ditangguhkan sampai nanti hari kiamat, ya, diberi oleh Allah eksekusinya tidak dilaksanakan tapi sampai hari kiamat, ya nggak apa-apa lah gitu. Dan setelah itu memang iblis tadi kan mengancam, kalau begitu karena saya disesatkan, saya pun akan berbuat seperti itu kepada anak cucu Adam. Dan itu memang diperbolehkan Allah, sebab itu merupakan ujian kepada makhluk-makhluk Allah, ya, kepada orang-orang yang menyembah kepada Allah nanti akan mendapat ujian itu. Ujiannya itu godaan dari setan. Itu memang diperbolehkan Allah. Setan itu diberi Allah. Jadi setan itu bisa masuk kepada kita malah. Maka hati-hati. Sehingga kita kalau marah-marah, gedras-gedros, lalu matanya merah. Lalu kita kuat. Ada setannya masuk. Hingga sebetulnya, kesetanan dia ini. DWI kesetanan. Ya karena setan. Makanya Nabi mengatakan, iyyakumul ghadab. Kamu jangan sekali-kali marah. Sebab kalau marah itu jalan masuk setan ke diri kita. Oke, makanya hati-hatilah. Gitu. Ya, apalagi kalau kita marah, kita menyombongkan diri dan sebagainya itu. Lalu nomor 5-nya, iblis tidak mohon ampun atas kesombongannya, malah kebablasan, keterusan itu. Jadi iblis sombong, anak khairum minhu, Allah murka. Sebetulnya ketika disuruh bersujud kepada Adam tidak mau. Kalau tidak sombong mungkin jadinya tidak seperti ini. Tapi qadarullah seperti itu. Dia sombong. Kalau saja dia ada, maaf, saya kok kurang serg. Saya kan lebih diciptakan dan saya diciptakan dari api. Nah, tapi itu qadarullah itu tidak terjadi dan memang mereka bukan mereka, dia si iblis itu memang sudah sombong benar-benar. Sampai setelah itu malah mengancam, ya karena sudah dibuat begini, saya pun akan berbakti pada anak cucu Adam. Itu sombong, tambah kesombongannya. Makanya tambah poin-poin untuk masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Lalu nomornya Allah memberi iblis penangguhan waktu sampai kiamat. Jadi tadi mohon diberi penangguhan waktu. Fandirni kalau akan mundarin. Kamu termasuk orang yang diberi penangguhan waktu. Tapi selalu tetap akan menggoda anak cucu. Kita selalu akan mendapat godaan dari iblis dan anak cucunya, setan-setan. Itu. Tadi yang tidak mempan godanya itu orang yang ibadahnya baik. Jadi pokoknya orang yang soleh.
orang yang takwanya bagus itu insya Allah akan kalis dari godaan setan dan iblis. Lalu nomor 7, godaan setan iblis tidak mempan bagi hamba-hamba Allah yang menjadi pilihan, itu hamba-hamba yang salah. Ya. Makanya kita mohon supaya kita menjadi orang-orang yang saleh, orang-orang yang mensyukuri semua kenikmatan dari Allah, dan orang-orang yang taat kepada semua perintah dan melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Nah, ya inilah. Jadi ini sebenarnya baru satu sisi daripada kejadian itu. Kejadian itu yang tadi saya sebut. Pertama kesombongan si iblis. Lalu kedua nantinya Adam dan Hawa itu melanggar perintah Allah. Itu dosa kedua. Dosa kedua di alam semesta. Pertama itu sombong dan itu si iblis. Nah, makanya kita jangan tiru. Lalu kedua itu melanggar perintah Allah. Itu dilakukan oleh Adam dan Hawa. Tapi Adam dan Hawa setelah dielingkan oleh Allah itu mengatakan, akhirnya mohon ampun. Inna anfusana, ya Allah, inna dzulama wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi mohon ampun, jadi kita sudah menganiaya diri kita sendiri. Kalau tidak diampuni dan diberi rahmat dari Allah, kami jadi orang yang rugi. Inna dzalna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu orang yang baik atau makhluk yang baik itu Adam setelah melakukan kesalahan mohon ampun. Dan itu memang ciri orang Islam kan mengatakan itu. Kalau sudah berbuat jelek, cepat-cepat berbuat baik. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Itu kalau kita sudah berdosa, berbuat yang baik, berbuat baiklah kamu setelah itu. Itu mohon ampun, tobat dan sebagainya. Oke lah, ini yang bisa saya sampaikan, dan ini baru separuh daripada episode dosa pertama dan dosa kedua di alam semesta. Insya Allah pada kali lain akan kita lihat secara gamblang bagaimana Nabi Adam dan Siti Hawa itu melaksanakan tobat, ya, mohon ampunnya. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Faisal Muslim sudah memberikan Ada tambahan? pencerahan kepada kita. Mungkin ada tambahan atau yang ditanyakan, kami persilakan. Siapa yang sudah tahu belis? Setan. Kalau tidak ada mungkin bisa ditutup dengan doa, Pak. Oh, gitu. Ya, mongga ya, doa sampai zakat ya. Alhamdulillah minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alna najihan mimma qasadna ya Rahman ya Rahim ya Sami'u ya Mujib. Allahumma kfina bihalalika an haramika waghdina bifadlika amman siwa. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan kepada kami. Ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kita hamba-hamba yang selalu ingat akan dosa kita dan selalu berbuat baik untuk menebus dosa-dosa kita. Dan jadikanlah tobat kita tobatan yang nasuh. Rabbana hablana min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma jal halana yatahassanu min husnin ila ahsan min jami'il wujuh. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina waslih lana akhiratana allati ilaiha ma'adina waslih lana dunyana allati fiha ma'ashina
Waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair. Waj'alil mauta rohatan lana min kulli syarr. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sedherek sedanten. wabarakatuh. Alhamdulillah pinanggih. Itu terima kasih yang hormati penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika Subhanakallahumma wa asyhadu bihamdika an la asyhadu an la ilaha illa ilaha illa anta anta astaghfiruka wa atubu Terima kasih ilaik. atas Oke, matur suwun Mas Wahid. Mas terima kasih Sarwa atas sedherek kehadirannya. sedanten. Nggih. Assalamualaikum. Boleh Naila, Iya. ya boleh Zama, Mbak Hayatun, Mas Jalil, Om Ipan, ya, boleh Atika mana tadi? Mas Meridan, Mas Meridan adanya. Mbak Jo,